Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mengulas secara singkat Korpus Indonesia yang dibesut oleh Kemendikbud.go.id ya. Terlihatnya itu Anda bisa cari sendiri. Kita akan lihat dulu korpus yang masih cukup baru. Nah, pada keterangannya ada nanti kita bisa analisis frekuensi, kolokat, konkordansi, kalimat, kelas kata, engram. Nah, kita yang ada ya. Kita coba salah satu ya. Sebenarnya kita ulas dulu berapa jumlah token. Token barunya ada 19 juta. Sini lebih banyak dari sebelumnya yang terakhir dulu saya lihat 3 tahun lalu cuma 5 juta dibandingkan korpus yang lain tentu masih kalah ya. Jumlah teksnya juga 1.000, teks barunya lebih banyak. Jadi dalam 3 tahun terakhir peningkatannya patut diapresiasi 5 kali lipat, jadi 250% lebih banyak dibandingkan yang dulu, dan redaksinya sekarang sudah berbeda. Kalau dulu ada nama almarhum Bapak Dini Kwari dari UNER. Mari kita coba dulu tentang, tidak ada apa-apa, tidak ada. Bagi saya pengguna, maksudnya kalau bagi yang mempunyai nama di sana yang menarik. Oke, tapi nah, korpus Indonesia ini tidak sama dengan korpus search engine atau Leipzig karena dia tidak fokus pada blog yang ada di internet seperti yang digunakan Leipzig dan Search Engine. Dia lebih ke karya ilmiah. Di sini kategorinya saja kelihatan berita, mungkin ya, berita, undang-undang, terus kemudian ilmiah, yang ilmiah, ragam ilmu mungkin ya. Soalnya saya mau mencari waktu gitu ya. Saya kan suka waktu. Apa yang bisa kita cari di sini ya? Terus diapakan? Terus gitu aja. Waktu itu paling banyak muncul di sini gitu ya, kategorinya ini. Ya, baik sih karena ada sumbernya jelas ya. Sumbernya dari teks apa gitu ya. Kita nggak dua kata. Nah, tidak bisa. Yang bisa dua kata itu baru CQB web ya. Kompetensi sekarang ya. Lama. Oke. Hmm, kita bisa cari di sini ya. Terus ini, hmm, tidak ada yang bisa berbuat di sini ya, cuma waktu itu ada 27.366 kali muncul. Berarti dari keseluruhan 25 juta itu munculnya 27.000. Visualisasi kalau pakai waktu. Saya juga baru menguji coba ini setelah tahun-tahun lalu. Sepertinya baru dapat tenaga. Frekuensi satu kata, dua kata, saya kurang paham ya. Kurang paham. Maksudnya apa?
kata dua. Saya nggak tahu apa yang artinya. Saya tidak tahu. Discord, ini udah ada Discord, Z score, MI score, LL saya nggak tahu. Kanan satu, kiri satu, sampai 5 ya, seperti di CQB. Maksudnya apa? Ini bisa nggak? Oh, kita muncul. Bagian ini apa yang apa? Ini, oh, tapi saya yang awam menggunakan ini ya. Saya nggak tahu, mungkin nggak ngerti, belum terbiasa ya. Oh, sudah ada anotasinya ya. Bagus sekali, sudah dianotasi. Waktu pilih keempat, dua income. Tapi ledek ini apa artinya? Oh, dua kata. Dia muncul sebanyak 6 kali. Apa ini julat ini? Nggak bisa diklik lagi. Download Excel. Hmm, kalau yang gram 3, apa artinya? Oh, cukup lama ya operasinya ya. Biasanya lebih dari 10 detik ya. Atau sulit menerima perintah saya ya. Oh, begini. Bulat. Ini kita baru ya bahasa Indonesia mungkin ya. Saya tidak tahu juga. Kita pakai kolokat aja ya, saya tahu aja. Harusnya kolokat itu kirinya apa, kanannya apa. Tapi tidak ada daftar kirinya apa, kanannya apa. Saya nggak ngerti ini frekuensi satu, frekuensi dua. Tidak ada keterangan apa-apa di sini ya. Maksudnya apa itu tidak ada ya. Jadi ini kelemahannya ya. Bahkan tidak dijelaskan untuk orang awam seperti saya. Ini frekuensi kata dua, frekuensi kata satu, kata dua ini apa. Terus angkanya ini menunjukkan apa juga tidak ada keterangannya. Kalau tentang statistik saya tidak paham. Juga tidak dijelaskan juga. Di web lain itu ada yang dijelaskan. Ya dijelaskan cukup lumayan detail. Cuma saya memang bodoh ya nggak paham juga. Tapi ini sama sekali tidak dijelaskan. Jadi seperti angka-angka yang kurang ada gunanya jadinya ya. Kelebihan utamanya di sini adalah anotasi ya kalau saya perhatikan ya. Dan kategorisasi apa namanya sumbernya dari mana. Pak daftar aja ini ya berarti ya. Tidak ada keterangan apa-apa, cuma data kategori kata dan jumlahnya. Bahwa kata yang adalah yang paling banyak digunakan dan biasanya memang kata-kata bantu ini dominan di semua bahasa pun juga kata-kata dominan ya. Konotasinya juga tidak terangkan apa-apa ya. Saya bingung nyari apa isunya. Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk penelitian saya ya. Saya misalnya ingin mencari kata waktu itu paling sering bersanding dengan kata apa misalnya.
Saya bingung mencari di sini. Itu yang paling sederhana saja ya. Kata waktu itu sering bersanding dengan di sebelah kirinya kata apa, di sebelah kanan kata apa. Dia berokurensi bersama dengan kata apa, dan tidak ada penjelasan apapun. Saya hargai sekali peningkatan drastisnya, dan kelebihannya itu tadi ya, seperti ya, peningkatannya 250%, lebih banyak daripada sebelumnya, dan yang kedua sudah dialokasi pas katanya, ketiga itu dia sudah dikategorisasi, eh, walaupun juga tugasnya juga tidak jelas, cuma kotak kosong aja berarti ini ya. Ya ini kosong, tidak ada gunanya jadinya ya. Ya semoga nanti diisi ya, biar peneliti bisa tahu masal-masal sumbernya mana. Tapi sejujurnya saya tidak bisa melakukan apapun di sini kecuali untuk mencari contoh saja, mencari contoh kalimat misalnya. Udah pakai contoh kalimat dari sini, tapi untuk menganalisis lebih jauh tidak. Kalau kekurangannya adalah dia jumlahnya masih sedikit walaupun peningkatan drastis ya. Kemudian yang kedua, dia tidak bisa menganalisis lebih dari satu kata, misalnya menghargai waktu gitu, dua kata ya. Saya ternyata tidak bisa. Kemudian tidak ada informasi yang menerangkan apapun di sini ya seharusnya ya, atau di bawahnya lah. Jadi kita yang awam ini bisa tahu. Mungkin ada semacam buku panduan korpus, bisa juga apa namanya, apalah ini saya nggak tahu apa ya, nggak ada yang bisa saya lakukan di sini ya. Intinya itu bagusnya dia punya engram, walaupun juga engramnya masih sangat sederhana, dan saya tidak tahu lagi yang gitu aja ya. Jadi semoga korpus ini semakin berkembang, timnya mungkin diperbanyak dengan kualitas yang lebih baik untuk tampilannya, untuk fiturnya. Saya kira itu juga bukan hal yang sulit kalau masalah fitur, karena yang penting datanya kan, sumber datanya kan ada, dan semoga bisa diandalkan ya, karena yang Mendikbud ini kan besar ya, kementerian yang sangat besar, bisa kalah dengan universitas kecil di luar negeri sana yang besar ya, tapi dibandingkan Kemendikbud jelas kalah ya. Kalau di bawahnya Kemendikbud ya harusnya, bukan di bawahnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Demikian review saya, saudara saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.